wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Edukasi Rise by BM. Perkenalkan, saya Deksa sebagai host yang akan menemani diskusi pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita juga sedang bersama narasumber dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang akan berbagi perspektif serta pengalaman langsung di lapangan. Sebelum kita mulai ke diskusinya, mungkin Ibu bisa menyampaikan salam atau sapaan untuk teman-teman yang sedang mendengarkan di podcast pada pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Dr. Okta, dari Dinas Sosial P3A. Hari ini akan sharing-sharing ya, berbagi ilmu terkait dengan yang akan kita bicarakan pagi ini. Bagaimana mahasiswa menyikapi terkait dengan perlindungan. Semoga hari ini kita diberi kesehatan dan teman-teman semua bisa semakin sehat dan semakin berjaya ketika dan berdaya sebagai mahasiswa yang baik. Terima kasih Ibu. Tentunya hari ini kita akan membahas topik yang mungkin sering dianggap selesai ketika seseorang sudah dewasa, yaitu soal perlindungan anak. Padahal ketika kita sudah menjadi dewasa, relasi dengan orang tua tentu tidak berhenti begitu saja. Perlindungan itu tidak hilang, hanya bentuknya yang berubah. Pertanyaannya, apakah orang tua masih punya peran dalam menjaga anaknya yang sudah beranjak dewasa? Dan bagaimana bentuk perlindungan yang tepat tanpa berubah menjadi kontrol yang berlebihan? Kita masuk ke pertanyaan yang paling mendasar, yaitu bagaimana sebenarnya kita memahami makna perlindungan dari itu sendiri, terutama dalam konteks di usia mahasiswa. Baik, kita mulai ke pertanyaannya. Dalam tugas Dinas P3A yang fokus pada perlindungan anak, selama ini perlindungan sering dipahami untuk anak usia dini. Bagaimana sih Dinas melihat relevansi konsep perlindungan ketika anak sudah berada di usia mahasiswa? Dan juga bagaimana seharusnya orang tua memaknai melindungi anak yang sudah lebih mandiri tapi tetap berada dalam kategori rentan secara sosial maupun emosional. Baik, terima kasih pertanyaannya, cukup bagus juga ya. Jadi Dinas Sosial Perlindungan Anak di Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jember ini fokusnya memang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Memang benar, ketika kita ngomong perlindungan anak kayaknya cuma untuk anak-anak gitu ya. Padahal memang ada batasan usia anak, di mana anak itu berusia dari 0 hari sampai dengan 18 tahun. Tapi kita tidak hanya berhenti di situ ketika perlindungan anak itu cuma di 18 tahun. Padahal ada masa kritis, yaitu antara usia 18 sampai 21, di mana masa transisi itu antara dari anak menjadi dewasa sempurna gitu ya. Dan di usia ini adalah usia ketika ada di mahasiswa gitu. Jadi di kami tidak lagi fokusnya hanya anak saja sampai 18 tahun, tapi kami juga sampai masa transisi itu juga kami lindungi juga, termasuk dalam kegiatan kami sebagai perlindungan anak. Karena saya anggap usia 18 dan 21 itu adalah usia-usia di mana anak mahasiswa ya. Anak mahasiswa itu merasa dia sudah punya kebebasan berpikir, boleh bertindak semaunya, tapi tetap ada batasan-batasan yang harus kita lindungi. Jadi kalau dulu anak mungkin perlindungannya dalam bentuk instruksi ya. Kalau dewasa itu sudah mahasiswa nggak mau tuh disuruh, tapi bagaimana kita diajak bersosialisasi dan berpikir untuk menemukan solusi. Jadi pendampingan adaptif namanya gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Berdasarkan kasus atau pendampingan yang pernah ditangani, apa bentuk peran orang tua yang masih sangat krusial dalam kehidupan anak, tentunya di usia mahasiswa atau masa usia dewasa ini? Kembali tadi ya, jadi kalau
ketika anak-anak perlindungan kita dalam bentuk pagar, dalam bentuk pagar. Jadi pagar nggak boleh nih keluar pagar, semua itu harus di dalam pagar. Jadi dilindungi, nggak boleh melakukan ini itu. Sedangkan pada usia dewasa atau masa transisi, usia mahasiswa itu tidak lagi menggunakan pagar, tapi kita menggunakan jaring namanya, jaring pengaman. Artinya kalau anak tidak boleh bahasanya, tapi kalau mahasiswa bukan tidak boleh, berarti tentukan apa pilihanmu, tetapi kita mendampingi. Jadi sewaktu-waktu dia keluar atau melenceng dari pagar di luar norma gitu, kita itu hanya mengarahkan, jadi mencari solusinya. Jadi bukan lagi kamu harus seperti ini, tapi jika ada begini, apa yang akan kamu lakukan gitu jadinya gitu. Kalau kita balik ke yang Ibu telah ceritakan tadi, menurut Ibu kalau misalkan orang tua mungkin yang masih sering overprotective di usia yang udah dewasa dan remaja ini, apakah mungkin ada dampak negatifnya gitu? Dan bagaimana membedakan perlindungan yang sehat dengan kontrol yang berlebihan itu? Jadi kita harus kembali ke pola asuh namanya, pola asuh ketika anak dan pola asuh ketika masa transisi. Kalau pola asuh masa anak-anak, memang kita akan cenderung membatasi dan bicaranya itu jadi one way gitu ya. Sedangkan kalau mahasiswa itu sudah kita nggak boleh lagi overprotective, karena kan mereka itu punya pemikiran sendiri. Nah, ini yang harus kita buka dan kita lindungi. Jadi mereka boleh berpendapat, boleh mengajukan mengajukan pendapat, terus kita jadinya bersifat kolaboratif gitu ya. Jadi kalau overprotective pasti dampaknya buruk ketika kita berlebihan mengawasi. Dampak negatifnya anak ketika overprotective itu dilakukan sejak dini, maka dia akan ketika masa transisi itu akan terbawa terus. Jadi dia akan sulit mengembangkan diri karena tidak pede, dia akan melakukan apa-apa takut salah, takut dimarahi ketika salah gitu. Nah, itu yang menyebabkan dampak negatif dari overprotective. Tentunya mungkin kalau misalkan kita mendengarkan beberapa pendapat dari Dinsos P3A ini, mungkin tentunya tekanan atau emosional itu sering menjadi perdebatan nih di usia kita yang matang. Nah, tentunya bagaimana sih peran orang tua itu bisa tetap hadir tanpa menciptakan tekanan atau jarak emosional tersebut? Jadi ketika anak kita itu sudah beranjak di masa transisi, maka kita harus sebagai orang tua dan dinas sosial dalam menangani kasus, dia akan berubah paradigmanya bahwa kehidupan mereka yang rentan terhadap emosional, tekanan sosial, tekanan akademik, maka kita akan merubah komunikasinya menjadi komunikasi yang lebih dua arah. Jadi tidak lagi menggunakan satu arah, tapi dua arah yang tidak menjudgment. Jadi no judgment first. Jadi tidak boleh langsung kita memutuskan kamu salah, bukan. Tapi bagaimana kita mengarahkan apa yang menjadi pilihannya itu ketika berdampak negatif, itu kita mencarikan solusinya. Ini konsekuensi dari pilihanmu, maka harusnya kita melakukan ini supaya seperti ini hasilnya. Itu hasilnya supaya lebih baik. Jadi kita tidak lagi komunikasinya satu arah, tapi komunikasi dua arah dan komunikasi yang terbuka. Jadi kita membuka pandangan dia terhadap sebuah permasalahan.
Nah, tentunya kan kalau misalkan permasalahan seperti itu kan mungkin umum ya, apalagi kan di masa ketika anak sudah dewasa gitu kan ya. Nah, apakah dari dinas sendiri sering menemukan kasus yang dimana anak termasuk usia mahasiswa itu yang karena mungkin mereka itu sering konflik, jadi anaknya tuh tidak berani bercerita kepada orang tua, gitu kan. Dan untuk faktornya itu kira-kira dalam permasalahan itu apa ya? Nah, jadi ketika beberapa kali menangani kasus terkait mahasiswa ya, termasuk terakhir yang viral itu pelecehan terhadap mahasiswa. Iya. Nah, memang benar mereka ada beberapa dari kasus itu memang cenderung mereka jadinya silent victim namanya ya. Jadi dia korban yang diam, dia tidak mau mengungkapkan pelecehan yang terjadi atau kekerasan yang terjadi pada mereka karena eh, mereka itu ketakutan ketika akan bercerita kepada orang tuanya itu nanti jangan-jangan aku yang disalahkan. Justru saya ini korban tapi nanti statement orang tua bukannya mendampingi malah menghujat gitu. Ini salahmu karena begini begini begini. Nah, ketakutan itu yang menyebabkan orang cenderung untuk menarik diri, tidak mau berbicara. Nah, eh, akhirnya beberapa kasus itu memang viral bukan dari anak itu tapi dari teman-temannya yang sebagai teman curhatnya gitu ya. Dari teman curhatnya biasa kan kalau gosip gibah itu kan ya dari ini cerita ke temannya dan temannya itu tidak menganggap bahwa ini sebenarnya harus diomongkan tapi kan dia juga nggak bisa memutuskan harus bagaimana jadi dia curhat lagi ke temannya akhirnya itu menjadi berita viral. Nah, disinilah kita sebagai dinas P3A atau orang tua terutama kita itu harus membiasakan untuk kita itu adalah tempat orang tua adalah tempat berpulang secara emosional anak untuk merasa nyaman merasakan segala sesuatu di kehidupannya secara emosional itu adalah tempat yang paling bertempat berlabuh yang paling aman buat anak. Mungkin itu. Baik, jadi untuk langkah yang lebih konkret nih Bu, bagaimana sih sikap orang tua untuk membangun komunikasi yang aman dan tidak menghakimi ketika anak kita itu berada di dalam posisi yang mungkin tidak aman dan terpojokkan seperti itu. Ini kita kembali ke bagaimana sikap orang tua sih sebenarnya ketika anak mengalami uh, sedang mengalami dia silent victim gitu ya. Orang tua itu harus bisa merasakan perubahan perilaku anak itu yang paling pertama ya. Jadi orang tua itu bisa merasakan, oh anaknya yang biasanya rame, kenapa tiba-tiba jadi pendiam? Ya, terus kok anak ini jadi males kuliah? Kenapa? Kok ada ketakutan-ketakutan mau kuliah itu kayak yang biasanya semangat, tidak semangat. Kita itu harus aware. Jadi itu salah satu tanda-tanda bahwa ada perubahan sikap dari anak yang artinya dia sedang punya masalah dan dipendam. Nah, bagaimana kita membukanya ya? Kita uh, jujur ya kalau sudah itu terjadi pada anak kita pada saat usia dewasa. Nah, itu kita akan harus merubah pemikiran bahwa kita itu kembali seperti tadi kita adalah rumah aman bagi anak-anak, maka kita coba membuka komunikasi dengan tidak menyalahkan. Jadi tidak menyalahkan. Mungkin bertanya, apakah di kuliahmu kamu mengalami apa nggak nyaman atau bagaimana? Mungkin itu yang kita tanyakan pertama ya. Terus bagaimana orang tua itu bisa membuka bahwa eh, kita itu harus komunikasinya berubah, tidak lagi satu arah tapi menjadi dua arah dan tidak yang penting yang utama adalah tidak jangan pernah melakukan judge terhadap pendapat atau masalah yang sedang dihadapi anak.
Tentunya pada pembahasan kali ini kita masih bisa melihat nih bahwa menjadi dewasa tidak berarti bebas sepenuhnya dari resiko. Dan menjadi orang tua tidak berhenti ketika anak beranjak dewasa. Perlindungan tetap ada, tapi bentuknya berubah. Dari mengawasi menjadi membimbing, dari mengatur menjadi pendukung. Eh, Tentunya terima kasih ya Ibu telah berbagi cerita pada pertemuan kali ini. Sebelum saya menutup closing, mungkin ada closing pendapat dari Ibu. Baik, jadi begini, seperti saya sampaikan tadi, kita itu semakin anak semakin dewasa, semakin punya pendapat. Jadi kita orang tua itu harus membuka diri bahwa kita bukan lagi pagar buat anak-anak untuk berkreasi dan menentukan pilihannya, tetapi kita sebagai jaring pengaman buat mereka ketika mereka memilih atau memutuskan untuk melakukan tindakan tertentu atau berpendapat itu boleh, tetapi kita hanya boleh sebagai observer, jadi memantau, bukan lagi kita yang mengatur. Mungkin ya. Terus terkait dengan satu pesan saya ketika teman-teman nanti ada permasalahan atau mengalami ketidaknyamanan dalam perkuliahan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan seksual, apalagi sekarang ada kekerasan berbasis gender online itu ya, itu kita Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak punya UPTD yang bisa dihubungi untuk semua permasalahan terkait kekerasan yang terjadi pada mahasiswa ya, di nomor telepon 081 13880 880. Hotline kami 24 jam, dan kalau mungkin mau berkunjung di UPTD kami di Jalan Dewi Sartika nomor 21. Oke, terima kasih Bu. Mungkin saya mau sedikit bertanya nih sama Ibu. Mungkin kan tentunya misalkan kita menjadi korban dalam kasus yang sedang marak terjadi di area kampus, bagaimana apakah dari pihak Dinas P3K ini tentunya menjamin kerahasiaan kami sebagai korban, dan kan takutnya kan kalau misalkan kita bercerita takutnya data pribadi kita kan terumbar. Nah, itu gimana dari Dinsos untuk mengatasi permasalahan itu sendiri? Baik, jadi di kami, hotline kami 24 jam, dan insya Allah kami punya komitmen. Kami akan melindungi korban maupun pelapor tanpa harus mengumbar nama dan ini. Bahkan kami sudah berkomitmen perlindungan terhadap perempuan dan anak itu nomor satu. Jadi kita punya lainnya 24 jam, jadi bisa langsung ketika ada kasus itu bisa kami tangani 24 jam. Jika merasa terancam, kami juga punya shelter namanya. Shelter jadi rumah tinggal, rumah aman untuk korban maupun pelapor. Jadi insya Allah hotline kami mengutamakan keamanan dan safety-nya korban maupun pelapor. Oke, terima kasih ya Ibu. Tentunya informasinya sangat berguna nih buat teman-teman mungkin di luar sana yang tentunya membutuhkan perlindungan atau tempat aman nih mungkin dari korban-korban itu sendiri. Sebelum kita menutup, dari BEM FEB sendiri kita ada tagline nih Bu. Ketika saya menyampaikan Kabinet Restorasi Karya, Ibu tinggal bermakna, berdaya, restorasi, berkarya. Bermakna, berdaya, restorasi, berkarya. Kabinet Restorasi Karya, bermakna, berdaya, restorasi, berkarya. Terima kasih Ibu telah menyampaikan beberapa inspirasi tentunya pada pagi hari ini. Terima kasih juga teman-teman yang telah menonton podcast kami Rise by BEM. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.